Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Zeda Sania. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemrosesan informasi di mata kuliah perkembangan psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Mari kita bahas langsung materi yang akan kita bahas. Teori pemrosesan informasi menggunakan pendekatan pemrosesan yang menekankan pentingnya memeriksa proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, persepsi, dan memori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan pendidik untuk lebih memahami mekanisme kompleks yang mendasari pembelajaran manusia dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Dengan berfokus pada proses mental, teori pemrosesan informasi telah memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan kita tentang ingatan manusia, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Akibatnya, teori ini banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran manusia. Apa itu teori pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi adalah kerangka kognitif yang dikembangkan oleh psikologi Amerika George Miller dan Richard Shifrin pada tahun 1960-an, menjelaskan bagaimana pemikiran manusia memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori ini mengemukakan bahwa kemampuan kognitif kita didasarkan pada interaksi memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk membantu kita menyandingkan, menyimpan, dan mengambil informasi secara efisien. Menurut teori pemrosesan informasi, psikolog kognitif mengidentifikasi 3 tahap utama pemrosesan informasi yang masing-masing memainkan peran penting dalam seluruh proses kognitif. Selanjutnya, yang pertama adalah memori sensorik. Tahap awal ini menampung dan menyaring rangsangan eksternal secara singkat. Dengan kapasitas terbatas dan durasi singkat, memori sensorik bertanggung jawab atas pemrosesan selektif, memungkinkan kita fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan rangsangan yang tidak relevan. Yang kedua adalah memori jangka pendek atau STM. Informasi dari memori sensorik ditransfer ke STM, di mana informasi tersebut disimpan dan dimanipulasi untuk sementara. Eksekutif pusat, komponen kunci dalam teori kognitif, mengawasi operasi STM, mengelola sumber daya kognitif, dan mengendalikan perhatian. STM memiliki kapasitas terbatas 2 item, seperti yang dikemukakan oleh George Miller, dan durasi yang singkat sekitar 20-30 detik. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau LTM. Informasi penting dari sistem dikodekan dan ditransfer ke LTM, di mana informasi tersebut dapat disimpan tanpa batas waktu. LTM dengan kapasitasnya yang tidak terbatas berfungsi sebagai menyimpan informasi jangka panjang sepanjang hidup kita. Model pemrosesan dalam teori pemrosesan informasi menunjukkan bahwa tahapan memori ini berbeda dan berurutan, dengan setiap tahapan memainkan peran tertentu dalam pemrosesan informasi yang efisien. Saat kita berpindah dari memori sensorik ke STM dan akhirnya ke LTM, sistem kognitif kita menyaring, mengatur, dan menyimpan informasi, memungkinkan kita untuk belajar, mengingat, dan mengambil pengetahuan secara efektif. Memahami tahap memori ini dan fungsinya memberikan wawasan berharga bagi pendidik, membantu mereka merancang strategi belajar yang memenuhi proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran, dan pada akhirnya meningkatkan hasil siswa juga. Baik, itu saja video dari pembahasan materi kita kali ini. Selanjutnya ada materi apa lagi ya yang akan kita bahas?